Gadis itu mengambil foto pernikahan yang sangat manis dengan pacarnya. Tapi tanpa diduga, dia diplot oleh pacarnya untuk menyakitinya dan hampir jatuh dari tebing. Untungnya, gadis itu bisa memegang tangan lelaki itu. Lihat air mengalir deras di bawah. Gadis yang tidak pernah berhenti mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia memohon pacarnya untuk menyelamatkannya. Meskipun pria itu mencintainya dan bayi di perutnya. Tapi dia lebih mencintai dirinya sendiri. Dia tanpa ampun melepaskan tangannya. Hanya melihat gadis itu jatuh ke dalam air dingin. Gadis itu, setelah jatuh, terus-menerus dihantam ombak di karang. Wajahnya juga hancur dan cacat. Ketika dia mengira hidupnya sudah berakhir. Kemudian Lim untungnya terdampar di pantai oleh ombak. Kemudian diselamatkan oleh seorang wanita yang lewat. Dan dia, itulah Grace yang dia telah selamatkannya ketika dia pergi ke Korea untuk bepergian pada awalnya. Grace dengan cepat membawa Lim ke rumah sakit. Ketika Lim bangun, dokter mengumumkan berita sedih. Bayi di perutnya tidak bisa menahan lagi. Kulit di tubuh Lim di banyak tempat mengalami nekrotik. Bahkan kulit di wajahnya perlu diubah. Mendesak Lim untuk segera dioperasi. Mendengar ini, Lim segera menjadi gelisah. Karena dia awalnya setuju dengan pacarnya Nat. Tidak akan berubah di bagian tubuh manapun. Grace melihat ini dan dengan cepat menghibur Lim. Sangat sulit untuk membuat suasana hatinya tenang kembali. Pada saat ini, berita-berita mimpi buruk terus-menerus datang. Dia awalnya berniat memanggil ayahnya untuk melaporkan perdamaian. Tetapi mengetahui bahwa ayahnya meninggal dalam kecelakaan 2 hari yang lalu. Lim sudah dalam gangguan mental setelah mendengar berita ini. Bahkan lebih tak tertahankan. Kemudian satu gelombang mengikuti yang lain. Sekarang dia melihat berita di internet bahwa Nat berkencan dengan Ana. Dia tidak percaya dan segera menelepon Nat. Tapi laringnya rusak parah sehingga dia tidak bisa berbicara. Pada saat ini, Ana tepat di sebelah telepon meminta Nat untuk segera menutup telepon. Minta Nat untuk membiarkannya mencoba gaun pengantin. Setelah mendengar ini, Lim akhirnya putus asa. Lim sekarang akhirnya tahu alasan dia dalam situasi ini. Semua disebabkan oleh Nat dengan sengaja. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan membuatnya membayar harga yang mahal. Jadi keesokan harinya, dia pergi mencari Grace. Dia menandatangani formulir persetujuan untuk operasi. Di bawah teknik luhur dokter. Lim 3 tahun kemudian berhasil berubah menjadi wanita lain. Dia juga diadopsi oleh Grace. Dia juga memberikan perusahaan kepadanya untuk dikelola. Lim mengubah kulitnya dan kembali ke Thailand. Pertama-tama, Lim kembali ke rumahnya. Melihat gambar yang tergantung di dinding membuatnya patah hati. Setelah beberapa saat hening, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih penting. Yaitu membalas dendam pada orang yang menyakiti dirinya. 3 tahun lalu dia didorong ke laut oleh pacarnya. 3 tahun kemudian dia kembali untuk melaksanakan rencana balas dendamnya. Dia berdandan indah untuk menghadiri upacara pertunangan Nat. Baru dengar sumpah Nat sama Ana. Sama seperti apa yang dia katakan padanya pada awalnya. Nat sekarang melihat bahwa wajah Lim telah berubah. Kemudian juga tercengang. Jadi begitu dia mengambil sumpah, dia langsung mendekatinya untuk menyapa. Lim menatap pria di depannya. Dia benci tidak bisa mencekiknya seketika. Dia menahan kebenciannya dan memberinya kartu namanya. Ini adalah langkah pertama dalam rencana balas dendamnya. Lim setelah pulang melihat gambar di depannya. Mengingat dirinya dalam kecelakaan sebelumnya. Dia pikir dia terlalu naif sebelumnya. Itu sebabnya dia digertak. Dia secara resmi mengucapkan selamat tinggal pada dirinya di masa lalu. Nat. Aku tidak pulang untuk memintamu memenuhi janjimu pada Lim. Aku pulang untuk membuatmu memahami janji yang kamu buat untuk Lim. Seberapa berharganya. Keesokan harinya dia membiarkan asistennya memanggil Nat. Beritahu mereka bahwa mereka akan membuka cabang baru di luar negeri. Ingin menyewa sejumlah pesawat untuk digunakan sebagai jet pribadi. Juga mengatakan biaya tertentu membuatnya puas. Setelah mendengarkannya, Nat tergerak.
Dia mengatakan perusahaan belum memiliki item ini. Tapi dia sendiri akan berpikir. Nat berpikir ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk berkembang. Dia harus mengambil. Setelah memikirkannya, dia pergi mencari Lim. Beritahu Lim bahwa dia ingin memulai maskapainya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa pada saat itu dia akan mendapatkan banyak uang. Biarkan Anna pergi meyakinkan presiden. Menghadapi kata-kata manis Nat, Anna tidak berpikir tapi langsung pergi mencari ayahnya. Katakan padanya rencana Nat. Tapi ayahnya menganggap ini bukan kategori kecil. Jadi menolak Anna. Pada saat ini, Nat melihat Anna keluar. Dia dengan cepat bertanya tentang situasinya. Tetapi ketika dia mengetahui rencananya ditolak, wajah Nat langsung berubah sikapnya. Dia memarahi Anna dan tidak bisa melakukan apapun bahkan hal sesepele itu. Kemudian dia menunjukkan ekspresi marah. Anna melihat itu dan dengan cepat meminta maaf kepada Nat. Mengatakan bahwa dia perlahan akan meyakinkan ayahnya. Dia menyuruh Nat untuk jangan terburu-buru. Hari berikutnya Lim mengadakan konferensi pers. Temukan perusahaan yang memiliki potensi untuk bekerja dengannya. Ketika Nat melihat itu, dia tahu dia tidak bisa menunggu lagi. Jadi ambil kartu namanya dan panggil dia. Katakan dia ingin bekerja sama dengan perusahaannya. Dan inilah yang diinginkan Lim. Jadi malam itu Nat pergi mencari Anna. Langsung lakukan trik memalukan dengannya. Katakan menginginkan melakukannya seperti itu. Hanya ingin semua orang melihat. Dia tumbuh ke titik ini berdasarkan kekuatannya. Dia hanya seorang pria yang ingin membuktikan dirinya sendiri. Untuk menunjukkan untuk istrinya tercinta. Ini sangat layak. Setelah mendengar ini, Anna meneteskan air mata. Jadi keesokan harinya dia datang untuk mencari ayahnya lagi. Melihat bahwa ayahnya memutuskan untuk tidak setuju. Dia segera bertengkar dengan ayahnya. Ayahnya sangat kesal sehingga penyakit jantungnya kembali. Jatuh ke tanah dan koma. Nat di luar dengan dingin menyaksikan semuanya.